Ini ya? Dari tadi belum on mic saya. Ya ulang ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan review tentang MPF. Kemarin tuh Bapak pertama kali ngasih ini, babnya namanya metode pengukuran dalam metode statistik. Pengukuran dalam metode statistik. Median modus. Nah, pertama Bapak ngasih ini dulu, ralat ini. Ada ralat random, ada ralat sistematik. Yang dimana bedanya adalah gini, ralat random itu acuannya titik satu dengan titik yang lain, atau kalau kita bisa bahasa ininya, presisinya, kepresisian pengukuran. Kalau ralat sistematik, itu acuannya harus ada apa sih yang mau diacu. Ini kan kalau dalam dalam diagram lingkaran ini kan, ini ya, tengah-tengahnya yang mau diacu. Kalau nggak kena tengah, berarti ininya ralatnya besar gitu. Sistematik itu ya ada sistemnya. Kalau random, dia nggak punya acuan, tapi syaratnya cuma titik satu dengan titik lain atau pengukuran satu dengan pengukuran lain itu tidak jauh beda. Kalau jauh beda, maka ralatnya besar, ralat randomnya. Itu juga bisa dibahasakan dengan presisi. Di analognya jadi presisi. Presisi itu kan pengukuran satu dan pengukuran lain tuh sama gitu, nggak terlalu jauh beda. Bedanya 0, berapa gitu. Kalau yang sistematik itu akurasi. Akurasi itu gimana? Akurasi itu kan akurat. Jadinya ada literasi yang diacu gitu, ada angka yang mau diacu gitu. Kayak ini kan titik tengahnya yang diacu. Dan yang ini kenapa sistematik tanda tanya? Karena kita nggak tahu kita mau ngacu kemana gitu. Lanjut ada mean. Mean dan standar deviasi. Apa sih bedanya mean dan standar deviasi? Jadi mean itu kalau yang aku artiin tuh standar deviasi itu lebih luas dari mean. Jadi kalau ada grafik, gambar di sini ya. Kalau ada grafik itu mean tuh lebih luas daripada standar deviasi itu lebih luas daripada mean. Jadi hampir semua data kena gitu kalau di standar deviasi. Kalau mean kan cuma tengah gitu. Oke. Mean itu rata-rata. Jadi ya pada umumnya rata-rata, kita juga belajar dari SMP rata-rata itu gimana. Penjumlahan semuanya dibagi banyak datanya. Nah ini rumusnya XM sama dengan 1/N sigma ini X1. Terus nih deviasi yaitu mutlak dari X dikurang X rata-rata. Itu deviasi. Harus ada mutlaknya. Atau ada mutlak atau enggak? Kayaknya ada. Deviasi itu ada mutlaknya. Terus apa ini Rn? Rata-rata mean. Oh bukan. R itu fungsi, M ini mean. Berarti mean dari fungsinya itu ini. Oke, ini kalau di PPT Bapak ini ditulisnya M, apa ya namanya? Jawabannya ini RM, M ini mean tulisannya. Kan ada yang nulisnya bar kayak gini, X bar. Ini mana? Ini X bar. Ada yang nulisnya XM, terserah. Selanjutnya ada G, apa nih G? Kadang-kadang ralat geometri. Ralat geometri ralat mean geometri. Ralat geometri. Nah, ini contohnya seperti ini. Sebagai contoh, dari penggunaan konsep ini, pertimbangkan catatan 5 tahun dari investasi reksadana. Ini ada tahun 1 sampai 5. Terus nih, nilai asetnya segini, 1.890, 990. Terus nih, apa ya namanya ya? Kenaikan tiap tahunnya. Apa ya namanya increase nih? Tingkat pertumbuhan rata-rata. Benar nggak? Salah.
Oke, gini, lanjut berarti kan di sini ada 0,89 nih. Ini kan kalau kita rata-ratakan menjadi seperti ini, 1,5. Terus nih untuk melihat bahwa ini memang average growth yang valid, kita dapat mengamati bahwa 1000 ini kalau dikali 1, ini, apakah 1250 nih harusnya. 1250. Ya, jadi apa ini ya jelasinnya ya? Rata-rata. Dan ini belum connect juga bentar. Gimana ada masukan? Rate of increase. Rate of increase. Tingkat kenaikan kan? Tingkat kenaikan dari tahun lalu kan. Jadi 1000 ini tahun keduanya dapat tingkat kenaikannya 0,49, berarti kurang kan, kurang dari 1. Jadinya nilainya berkurang gitu. Nah, dari tingkat kenaikan ini dapat rata-ratanya pakai rata-rata geometri. Jadi 1,0574. Dari rata-rata ini kita bisa dapat langsung apa namanya ini, U5-nya, suku kelima. Ini kan kayak ini ya, kayak suku-suku gitu loh. Jadi seakan-akan ini tuh R rasio. R pangkat 4 kan ini, U1 dikali R pangkat 4 kan. Jadi, kita bisa nyari R itu dengan cara ini. Akar 4 dari perkalian pertumbuhan rata-ratanya. Oke, lanjut. Nah, ini kayak waktu kita tuh SMA tuh pas kelas 12 tuh udah belajar kayak gini kan, udah belajar di bab statistika. Ini nggak terlalu baru. Ya pada umumnya ini rata-rata tuh ini tinggal ditambahin, jumlahnya 56, dibagi banyak datanya 10. Terus ini deviasi. Oke, di sini deviasinya nggak pakai mutlak, tapi nggak tahu juga pakai mutlak atau nggak ya, harusnya pakai mutlak sih. Terserah lah ini. Nah, ini kan kuadrat. Kenapa ini pangkat 10 min? Pangkat 10 dua nih. Dikasih bawah tuh ah. Jumlah nanti bisa yang didapat. Ini ini toh. Oh, toh itu standar deviasi bukan deviasi ternyata. Bentar. Ini kan namanya D ini kan deviasi kan? Deviasi. Nah, toh ini standar deviasi. Oke, harusnya tadi waktu itu aku nulisnya D di sini, bukan toh. Salah penulisan. Berarti toh itu standar deviasi. Nah, ini dapat. Ini kalau di apa namanya di praktikum ini ada namanya. Jadi kan ada banyak kali pengukuran. Nah, itu digunakan pakai ini, toh ini buat nyari delta pengukurannya itu. Nyari lalat dari pengukurannya itu pakai ini. Kalau ada satu kasus pengukurannya kasus itu kan sama satu pengukurannya tapi berkali-kali, nah pakai toh ini. Jadinya ya gini. Terus nih tuh, oh ada yang mutlak ada yang enggak ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada rata-rata. Nah, ini median. Median itu apa? Nilai tengah. Oke. Distribusinya miring, garis putus. Ini menunjukkan bahwa apa ya namanya ini? Modusnya kurang dari mean.
Modusnya kan di kiri nih, modus kan yang paling puncak tinggi ini grafiknya. Modusnya kurang dari mean. Jadi nilai modusnya itu lebih kecil dari mean lagi, median. Maaf. Modusnya lebih kecil dari median. Deviasi standar. Nah, ini rumus deviasi standar yang ada yang pakai ini 1/n-1 tuh sampel. Kalau yang 1/n ini nggak sampel. Apa sih bedanya sampel sama enggak? Setahuku itu sampel tuh dia kurang dari 20 data. Kayak gitu biasanya. Terus deviasi standar ini sering disebut dengan deviasi standar stempel. Oh, stempel. Bukan sampel ya, stempel berarti. Dengan mengganti faktor n-1 dengan n. Dari standar deviasi. Nah, ya. Ini lanjut, ini apa? Ini random, ini standar deviasi mean. Jadi ada yang randomnya juga, nanti tinggal jumlahin ke Pythagoras. Lanjut, ada apa lagi? Nah, ini grafik, kita harus bisa baca table kayak gini, diagram. Bentar ini. Modusnya kira-kira di mana? Modusnya di range 10 sampai 19. Nah, nanti kan ada cara lagi modus tuh. Apa ya kalau yang kelompok M0, aduh lupa ada rumusnya. Ya, ada rumusnya pokoknya modusnya. Lanjut ke catatan selanjutnya. Ini kan pertemuan pertama ya. Pertama tuh sampai kedua ini, belum tahu. Lanjut ada Bapak tuh, ini penolakan data yang terakhir. Ini ya. Ini dulu atau diagram dulu sih? Grafik dan pembuatan grafik. Ini dulu ya. Yang mana dulu guys? Lupa, ini dulu aja. Grafik dan pembuatan grafik. Bukan itu yang lama, materi lama, bukan yang itu. Terus? Bentar. Yang Instagram ya? Ini baru, ini bukan masih itu, bukan baru. itu. Sebelum ini. Nah, ini tuh. Nah, itu dulu Okay. Baru histogram. Measurement. Pengukuran. Ya, tentang pengukuran, masih tentang pengukuran. Apa nih? Ini kayak praktikum banget, Pak. Kalau kalian ngejain lapraknya sendiri, paham harusnya. Kalau kalian tidak rename. Oke. Ini jadinya nih bolanya nih, yang bulat nih, di titik 20,1 dalam contoh ini. Ke kanannya 0,1, ke kirinya 0,1. Kayak gitulah pembacaannya. Nah, itu 0,1 ini dapat dari mana? Lalat ini. Ada namanya lalat lambat. Kalau itu rumus lalat lambat. Ada namanya lalat dalam pengamatan. Lalat pengamatan itu ada namanya itu standar deviasi. Itu standar deviasi. Kan kita belajar ini kita belajar deviasi, varians, sama standar deviasi. Itu dulu pas kita SMA kita nggak tahu ini buat apa sih, rumusnya panjang banget. Ternyata ini penting buat fisika juga, ini penting. Apalagi kalau anak statistika udah itu makanan sehari-hari. Hasil pengukuran apa ini? Nah, ini kan systematic error sama random error yang kayak tadi aku udah bahas. Bagaimana cara melaporkan pengukuran? Absolute. Ini nilai absolut nilai apa ya? Best estimate itu adalah rata-rata, nilai rata-rata dari data itu best estimate. Dan absolutnya itu adalah standar deviasinya. Ingatnya gitu aja. Ini X base, nah kan tuh X base tuh X rata-ratanya. Ini N apa lagi? Oh, ini banyak data. Nah, untuk standar deviasi pengukuran X1, ini standar deviasi. Ini D1,
DI. Oke, di sini mungkin masih bingung, apa sih deviasi? Deviasi itu nih yang D ini. Deviasi itu apa ya bahasanya, kayak range. Titik ini tuh dari rata-rata di mana sih titik itu? Gitu loh kira-kira bahasanya range. Deviasi. Kalau ini namanya ini standar deviasi. Terus ada namanya variasi. Variasi itu yang nggak pakai akar kalau nggak salah tuh. Yang top wadat. Itu variasi. Tapi dalam fisika ini kayaknya cuma dapat kita harus tahu rata-rata itu buat jadi base, jadi terbaik, sama standar deviasi. Nah, standar deviasi ini dapat dari mana? Dari deviasinya kan. Jadi kita harus tahu 3 ini aja dulu. Nah, ini seperti ini. Ini banyak datanya ada 5. Ini datanya ada kayak gini. 7 berapa ini? 7 semua. Ini deviasinya. Ini deviasi standar deviasi. Oh, bukan, ini deviasi di kuadrat, maaf. Ini deviasi di kuadrat. Nah, ini kan deviasi di kuadrat kenapa? Ini kan harus deviasi di kuadrat dulu, baru di sum, dijumlahin. Baru dibagi dengan banyak datanya. Ini kan sumnya kan 2,80 ya. Dibagi mana? Dibagi 5. 0,56. Ini masih kuadrat. Nah, rata-ratanya apa standar deviasinya kurang lebih 0,7. Mendekati 0,7. Lanjut. Ini masih tentang praktikum sih. Jadi saran saya labrak, jangan rename kalau mau paham. Oke, lanjut penolakan data. Histogram dulu, Adam. Histogram dulu ya. Dengan buru-buru selesai aja. Oh, histogram ini yang tugas yang Bapak kasih waktu itu kan? Enggak ya? Penolakan data yang dikasih. Iya benar, penolakan data yang dikasih tugasnya. Jadi, histogram ini apa? Histogram itu ya batang-batangnya itu. Diagram. Bener nggak pengertiannya? Ya, tampilan kan. Terus manfaat, problem, permisalan. Ini kalau kita lihat angka doang pasti pusing kan. Makanya kita harus bisa ngolah data menjadi visual pakai histogram itu. Terus apa lagi nih? Ya ini masih rata-rata lagi. Nah ini rata-rata data kelompok. Rata-rata data kelompok kayak gini rumusnya. Jadi nilai XK tuh nilai tengah. Nilai tengah mana? XK tuh aduh lupa lagi rata-rata kelompok. Pokoknya ada rumusnya lah. XK. Pokoknya dikali dengan apa ya? Nanti cari coba. Rumus rata-rata data kelompok. Apa saya ngambil buku dulu? Bentar ya. Oke, sudah balik lagi. Nah, ini data-data kelompok. Iya, nilai tengahnya. Jadi ada nilai tengah, ada namanya nilai tengah. Nah, coba ya kita bahas yang mana ya. Nah, ini. Oh, ini mah data kelompok, ini masih biasa, data biasa. Ini N nih, banyaknya angka 24. Kan 3 nih, gitu. Akhirnya tadi data kelompok.
Oke, lanjut. Apa lagi nih? Ini 23 atau 24. Oh, ini nih. Gimana nih? Permasalahan. Misalnya didapatkan 10 nilai sebagai berikut. Nah, ini baru data kelompok dengan range 22 sampai 23, 23 sampai 24. Nah, ini baru data kelompok. Jadi data kelompok diagramnya seperti ini. Ini kelihatan kan range-nya 23 sampai 24 sebanyak 0,3 data frekuensinya. Ini 0,3 ya, ini bukan 0,3. 3 14 4 25 sampai 24. Ini tuh 0,3 kenapa? Ini kan 3 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan 10. Jadi kayak frekuensinya itu dalam bentuk persentase. Jadi 3 dibagi 10 jadi ya 0,3 gitu. 3 dibagi data keseluruhannya. Tuh. Terus ada apa lagi nih? Nah, ini namanya distribusi normal. Jadi, kenapa dibilang distribusi normal? Ya, karena pada umumnya normalnya itu distribusi begitu. Distribusi data itu seperti itu pada apa? Seharusnya gitu. Bagusnya gitu. Datanya distribusinya bentuknya kayak gini. Agar apa? Ya, kira-kira gini aja contohnya. Misalnya ada range kuis gitu ya, range nilai kuis 0 sampai 100. Ya, yang mungkin yang paling banyak kan dapatnya 5 gitu ya, yang modusnya gitu, 5, 10 gitu. Dan yang dapat 100 kan makin dikit yang paling besar tuh. Dan yang paling kecil juga kan makin dikit gitu. Makanya kayak dilakukan pendekatan agar menjadi rupanya gini, bentuk lonceng. Ini banyak sekali ciri khasnya, maksudnya kita bisa dapat penolakan data kayak kemarin, terus kita bisa dapat peluang distribusi, tinggal pakai table jets. Kita nggak usah ngitung integralnya, kita pakai table jets aja. Tinggal, oke Google, table distribusi normal gitu, ada kan. Ngapain kita harus ngitung integralnya? Kayak gini kan. Bukan, mana ya integralnya? Ya, ini. Ngapain? Oke. Kalau dia nggak distribusi normal, kita malah ngitung pakai integral kayaknya. Kan ini distribusi normal kan kiri dan kanan sama ya, luas. Ini kan simetris ya, luas kiri dan kanan sama. Oh ya, syarat distribusi normal itu ada nggak di sini? Nggak ada ya, belum ya. Pokoknya syarat distribusi normal itu modus sama mean sama median sama. Pokoknya modus sama mediannya sama. Kan ada yang kurvanya kayak tadi, melenceng gitu, itu modus sama meannya nggak sama. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Tuh. Terus ini ada namanya sudutnya sudut simpangannya ini. To ini, kan tadi kita udah tahu, to itu apa? Standar deviasi atau ralat gitu. To. Standar deviasi. Berarti data-datanya itu ada di dalam standar deviasi sebesar to ini gitu. Nah, ini hiraukan. Angular ini hiraukan. Kita langsung ambil rumus jadinya. Nah, rumus jadinya. Oh, nggak ada ya? Mana rumus jadinya? Ya udah nanti aja. Oh, ini ya rumus jadinya. Ini bukan sih. Masa gini banget rumus jadinya? Iya, ini kayaknya. Tapi nggak perlu gini. Ada namanya table jet, jadi kita nggak perlu. Ini apa nih? Distribusi frekuensi. Kasih interval. Oh ya, ini baru nih pelajaran SMA banget nih.
SMA kan kita dikasih K. K itu kan banyak kelas ya. Kita diajarin ada J atau simpangan. Mana ya tadi? Kalau nggak nyatet. Kelas itu interval dari titik awal. Nanti cacat yang ntar ya. Oh, J ada jangkauan, ada panjang kelas. Nah, ini ada panjang kelas nggak sih? Panjang interval ya, panjang interval kelas. Terus ada frekuensi kelas. Ini sangat berguna di data kelompok atau distribusi frekuensi. Nah, seperti ini nih, contoh data kelompok. Nah, ini lihat range-nya itu kan 50 sampai 59. Itu ada 10 banyak data. 10 interval panjangnya. Ini kan di sini 10 mana? Nih, 10 panjang interval. Nah, biasanya waktu itu kita SMA tuh pernah dikasih data random, data nggak dikelompokin ini data banyak, terus kita suruh jadikan data kelompok. Nah, itu gimana caranya? Ada nggak di sini ya? Nah, ini step-stepnya. Yaitu kita cari jangkauan dulu. Data terbesar misalnya ini 99. Ini kurang 50 gitu. Terus udah dapat jangkauannya, kita cari banyak kelas, kita mau berapa banyak kelas nih? Kita masih belum tahu, masih ngawang. Kok kira-kira mau bikin berapa kelas ya? Nah, udah pakai ini aja, ada rumusnya 1 plus 3,3 log N. N ini banyak data ini. Ini kalau banyak datanya 100 berarti ya. Log 100 berarti 2 kan? Log 100 2. 2 kali 6 kali 6,6 tambah 1 7,6. Nah, karena 7,6 kita bulatkan jadi 8. Benar nggak di sini 8? 8 itu apa sih? Kelas, banyak kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ya? Bener kan? 2 kali 3 kali 3, 6,6. Nggak jelas. Ya, harusnya kan jadi bikinnya 7 ya? Kan, ya 7,68 berarti 8 kelas harusnya. Terus ada intervalnya. Intervalnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Tadi kayak ini 8, misalnya jangkauannya 100. Oh iya, jangkauannya 80. Jadinya ya satu kelas itu intervalnya 10 gitu. Jadi misalnya dari 51 sampai 59. Dan ini SMA ya, menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah gimana? Batas bawah kelas pertama, yaitu data yang paling kecil kan, data terkecil. Contohnya ini 50 data terkecilnya gitu. Atau terus menuliskan frekuensi dalam table. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 4. 40 data. Berarti jangkauannya ini, oh belum. Ya, jangkauannya ini kan 70 ya paling kecil. Oh, ada 66. Berapa yang paling kecil? 66, 65. Ya, 65. Berarti yang terbesarnya 78 ya, 79. 79 dikurang 65. Oh, 80 ada 80. 80 dikurang 65, 15. Jangkauannya 15. Oh, ada 82. Mana 82? Ya, ada 82 lah intinya. Oh, ini. 82. Nah, ini jangkauan. Oh, ini diurutkan ya. Rajin loh diurutkan. 40 data. Ya, terserah mau diurutkan atau enggak. Nah, ini ada 17 jangkauan. Terus banyak kelasnya ya ini. 40 loh ini. 6,3 dibulatkan jadi 6. 6 kelas dengan interval ini 17 bagi 6. 3 intervalnya, 33. Jadi batas kelas pertama 65 data terkecil kan, 65. Nah, kalau 3 berarti 65, 66, 67. 65 sampai 67. Seperti ini, 65 sampai 67. Dan ini 80 sampai 82. Benar kan?
Ini pakai tulus, pakai ya hitung satu-satu ini 65 ada 3. Terus ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 6. Ya, terus ini frekuensi, terus jumlah. Nah, apa lagi? Nah, ini sistematik. Sistematik. Kalau ini kita lihat ini itu apa? Ini tuh distribusi normal yang kiri nih. Yang paling atas kiri. Ini kursor kelihatan kan ya, guys? Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini sistematik ini adalah distribusi normal yang kita kenal. Yaitu di mana modus dan mediannya sama. Ganti PPT. PDF. Maaf, PDF ya, guys. Penolakan data. Catatan Mbak Isti. Dulu. Selesai. Outliner. Ini ingat titik tolak outliner atau X-out. Nah, lihat nih kalau kita gambar Excel bisa input datanya seperti ini nanti. Lah kok ini jauh banget. Nah, ini sebelumnya kita kalau nggak tahu jauh banget dari mana, kita pakai mean. Pakai apa? Thread line kalau di Excel. Itu juga bisa kelihatan jauhnya. Dan ini jauh dari mana? Ini jauh tuh dari mana? Dari mean ternyata. Atau kita bisa sebut deviasinya terbesar. Kita ingat persamaan deviasi itu kan XI dikurang X rata-rata kan. Jadi kayak XI-nya ini jarak XI terhadap X rata-rata, kira-kira gitulah. Jaraknya berapa jauh gitu kan deviasi. Ya, itu pengertian deviasi itu ternyata. Deviasi itu pengertiannya jarak data terhadap rata-ratanya. Seberapa jauh data itu dari rata-rata. Kalau kita gambar grafik, kelihatan nanti. Nah, terus ada 2 kriteria. Yang pertama choke menit. Terus yang kedua tuh apa ya? Oh, baru choke menit. Kemarin Bapak jelasnya apa begitu? Choke menit. Nah, ini masih choke menit berarti. Oh, saya belum kuis sih, kan masih ada satu lagi kriterianya. Nah, ini table jet. Ini nggak ada rumus ini ya, yang biasanya yang nggak pakai integral. Rumus distribusi normal. Ini kan rumusnya. Nah, ini harusnya nggak pakai integral. Nah, ini jet X di min, ini mu itu rata-rata sama aja mean per to kan ya? Iya kali to. Itu jet berarti kan min 1/2 jet kuadrat. Nah, ini jet tuh di sini ternyata substitusi jet. Kayaknya ada yang ketinggalan ya. Waktu itu kan ada yang caranya ini kalau kita substitusi jet berarti to ini jetnya per berapa gitu kan. To ini kan nanti jadi X min ini mu per jet kan. Kalau kita substitusi semua. Berguna nggak itu ya nanti ya? Gimana nanti? Ketinggalan ya? Ada yang ketinggalan ya? Yang itu? Yang ketinggalan yang itu bukan? Yang apa? Yang tadi. Yang biasanya tuh nanti kita substitusi ini jet, terus yang ini to-nya berubah jadi X min mu per jet. Tapi nggak tahu juga fungsinya buat apa. Tapi dari bapaknya kayak gitu doang tau. Pokoknya dari distribusi normal ini ada namanya peluang. Di sini juga nggak ada peluang ya. Ini table jet. Ini mau diingetin lagi kalau table jet kalau kecil gini 0,00000 nih
sampai yang paling besar adalah 0,005. Artinya apa? Oh, yang paling besar ini ya berarti. Paling besar mana? Ini artinya titik tah hingga min tah hingga sampai negatifnya. Sampai yang diacu dalam tabel Z ini. Jadi dia kecil. Ada yang dari 0. Ada yang dari 0 kayaknya. Di tabelnya itu. Ada yang dari 0 ke titik yang diacu. Coba nih kita lihat tabel ada berapa macam aja di sini tabel. Nah, ini yang pertama, yang kayak tadi, yang kecil, yang biasa Bapak pakai. Ada lagi yang kedua nih. Ini kan besar ya. Ini tuh dari 0. Dari 0 ke 1,4 misalnya. Ini kan dari 0 ke 0 ya 0 kan. Karena nggak ada jaraknya kan. Jadi nggak ada luasnya juga. Yang ini. Nggak kelihatan ya? Gimana zoomnya? Nggak kelihatan juga. Mana? Nah ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kan dari 00 ke ini kan 00 ke 0000 ya 000. Kenapa? Karena keacuan grafiknya. Coba ya kita pakai gambar aja. Pasti ngawang. Ada dua tabel. Aduh, miring. Misalnya gini. Nah, yang pertama, yang tadi bukan yang pertama, yang tadi itu gini, dari 00, ini 0 ini kan titik tengah. Sampai yang diacu misalnya 1,4. Nah, ini luasnya gini. Dan yang kecil itu yang pertama tadi yang aku tunjukin, itu ya jadi ada dua macam variasi table kayaknya. 2 atau lebih ya. Yang kecil itu dari kiri banget, min tah hingga. Min tah hingga. Sampai yang diacu misalnya negatif 2 gitu, negatif 2. Maka luasnya ini. Dari sampai min tah hingga sampai sini. Enggak juga sih. Ya sampai min tah hingga. Jadi ada dua grafik. Ada dua tabel, hati-hati. Kalau aku sih acuannya gini. Kalau dia kecil, kayak gini dia kecil, nolnya banyak, 0,nya banyak, maka dia dari min tah hingga. Kalau dia udah besar, udah 0,4 nyentuh 0,3, itu dari 0 kok dari titik 0. Nah, kayak gini nih bentuknya, dari titik 0. Terus apa lagi? Penolakan data lagi, balik lagi. Ya, penolakan data caranya step by step-nya juga sama. Kalau CHOP-UNIT itu cari Z-nya. Pertama kita cari Z, terus cari N. N ini buat apa? Buat acuannya. Kalau kurang buat acuan untuk mengambil keputusan. Jika kurang 0,5, maka data dibuang. Terjadi penolakan data kan. Berarti jika lebih dari 0,5, 0,505 mungkin itu atau 0,50001 itu tetap ditaruh, nggak dibuang karena dia udah lebih dari 0,5 kan. Itu apa ya lagi ya? Tanya lagi kah? Ini sama aja X out min X rata-rata standar deviasi. Ini jadi kita bisa ingatnya. Bentar, kok ini X out ya? Oh iya benar X out. Ingatnya deviasi per standar deviasi aja sih kalau Z tuh.
ingatnya tuh deviasi per standar deviasi. D per to, jadinya gitu. Deviasi. Dan deviasi itu nggak ada ukuran ininya ya. Oh ya, kalau kayak gini berarti kan Z-nya positif ya, karena X out pasti lebih besar nggak ya? Bentar. Ntar nih yang aku heran kenapa bisa jadi negatif nanti Z-nya. Ini kan 2,5 nih. Nah ini kenapa jadi negatif 2,5? Ini kenapa? Untuk mempermudah cari tabel. Jadi kan kalau kita acuannya 2,5 yang positif, kita bingung mau pakai tabel yang mana. Kan adanya yang ini ya. Yang satu ini, yang titik acuannya dari 0, atau yang satu ini lagi, yang mana? Nah yang ini, titik acuannya dari min hingga. Nah bebas, kita bisa dari yang titik dari 0 juga bisa kita pakai itu. Kok bisa sih? Kenapa? Gini, jadi itu pinter-pinter kita dalam mengolah gambar kali ya. Jadi gini, kalau kita mau pakai yang tadi yang besar, yang dari titik acuannya dari 0, kok gini gambar kecil. Bentar. Maafin gambarnya, nggak bener. Oke, lanjut. Ini kan titik tengahnya 0 misalnya. Nah, jelek banget sih. Nah, astagfirullah. Misalnya gini, kita tahu kalau tabel lonceng itu, jangan pakai ini deh, yang atas aja, yang bagusan. Nah, misalnya ini bagian atas nih. Misalnya tadi datanya 4 ya, kita dapat Z 0,4 misalnya. Ya 4, datanya 4. Maka, stepnya gimana kalau kita mau pakai yang besar, tabel yang angkanya besar? Kita tahu kalau satu lonceng itu satu nilainya, satu lonceng ini nilainya 1, maka kalau kita mau cari kiri kanannya, kan itu kalau penolakan data kita cari kiri kanannya ya. Nggak tahu kenapa harus cari kiri kanannya, ikutin aja udah, cari kiri kanannya. Maka kita sebelum cari kiri kanannya, kita harus cari sisanya kan, ini, sisanya yang ini kan. Yang ini itu sama yang ini sisanya kan. Misalnya di sini 4-nya di sini. Sisanya kan itu kan. Ini gimana cara cari sisanya? Ya, tadi pakai tabel yang tadi 0 sampai 4 yang besar, tabel yang besar. Ini 0 sampai 4 mana ya? Ada ya di sini. Terus dikali 2. Ini kan kiri dan kanan presisi. Jadi dikali 2. Ini misalnya kita anggap luas 1 gitu. Luas 1. Jadi 2 dikali luas 1. 2 dikali luas 1. Nggak kelihatan ya? Jangan I deh, nanti ambigu. Udah kita L aja. L1 misalnya. Nah, tapi di sini ingat, biasanya yang tabel besar dia tuh ke positif arahnya apa? Tulisannya ke positif. Jadi yang kita cari yang ini, baru dikali 2. Karena luas, jadi nggak terlalu masalah, nggak ada arah. Nggak saling menghilangkan kan, malah saling menjumlahkan maksudnya kan. Nah, baru dikurang 1 ini. Satunya kita gunain lagi, dikurang. Nah, itu baru dapat nilai dari apa tadi? P ya? Oke. Kan N-nya itu kan sama dengan apa? NP. P ini jangan 4 deh, 1,4 deh kalau kita mau contohin. 1,4 kan ada ya di sini ya. 1,4 kan ini. 4,0,4912. Maka di sini nanti 2 dikali 1 dikurang 2 dikali 0,419,2. Nah, ini kan berarti nanti 0,01 ya, 0,1 sekian gitu ya.
Ya, 0,1 sekian. Nah, baru nanti dikalikan. Kayak gitu sih. Pinter-pinter aja. Kalau intinya, apa yang aku bahas ini, jangan salah milih tabel. Mentang-mentang angkanya, mentang-mentang dapat tabel pertamanya dari Chrome. Yang ini pakai yang ini. Terus stepnya pakai yang di PPT, yang di catatan. Aduh, malah kata hapus lagi. Nah, ini catatan. Nah, ini. Nah, ini kan kalau di catatan sini kan pakai yang ini, Bapak. Pakai yang negatif. Oke. Ada pertanyaan? Dam, mau nanya dong, Dam. Benar. Gue masih belum paham, Dam, bedanya, cara bedain penggunaan tabel yang minta hingga sama yang dari nol, Dam. Ini sih, bedanya cuma satu min aja. Kalau yang pakai yang dari nol, kita dikurangin, harus satu kurang ini. Kalau misalnya ini yang negatif ya, yang kanannya, contoh yang kanan tuh negatif. Misalnya ini pakai yang merah. Misalnya di sini ini duanya. Nah, maka ini ya tinggal dikali aja. Jadi 2 dikali, ntar ini kita belah 2 dulu. Set. Nah, 2 dikali Z, nilai P saat Z min 2 kan. P itu kan luas, kita tahu itu P itu luas, Z itu titik, kita tahu dulu ini Z ini titik, P itu luas, peluang, jadi luas dia. Nah, kita cari yang kiri, apa ya, P kiri gini aja kali ya aku nulisnya ya. Kalau pakai kurung, males juga. Ya udah pakai kurung aja deh, nanti itu membuat hal baru lagi. Nah, ini negatif sampai Z. Atau sampai min 2 di situ. Bisa aja min 2 aja ya. Min 2. Nah, ini patokannya ya yang negatif. Soalnya kan dia dari titik yang ini, yang sini sampai sana kan luasnya. Nggak sampai sini sih. Nggak ada sampainya. Soalnya kan minta hingga. Gimana ya? Ya pokoknya dari minta hingga sampai min 2 gitu. Kalau yang kiri, yang besar, kita kategorikan besar aja, yang itu kecil. Angkanya dalam tabel. Ini, kalau ini pasti nilainya nanti dia dapatnya, misalnya ya, kita bandingin ya. Ini sama-sama min 1,4 deh. 1,4, 1,4. Dan ini 1,4 juga. 1,4. Ini pasti nilainya 0,05. Sekarang situ, mana ya? Oh, nggak dapat di sini. Mana ya? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan juga. Nah, kita buka dulu. Mana? Nih, kok nggak bisa kebuka? Nah, nih. Misalnya ya ini. Oh, enggak, ini yang besar juga. Nah, patokannya yang besar, Z-nya itu positif. Nggak ada negatifnya. Itu sih salah satu patokannya. Dan nilai ininya tuh udah mendekati 0,5 gitu loh. Udah gede-gede banget kan nilainya tuh. Nilai P-nya. Ya. Ini bukan negatif juga. Ini yang negatif, tapi nggak bisa kelihatan. Oh, bisa deh. Dosenku koit. Astagfirullah. Kok ID? Udah ID. Nah, ini. Kelihatan nggak? Ini 1,4 kan 0,0808 ya? Kelihatan nggak sih? Nih, 0,0808. 808, 15, salah 14, apa lagi? Nah, ini.
Lanjut, 2 dikali 0,808, 1215. Enggak, bercanda. Nah, ini mana 808, bener kan? Tadi berapa sih? 1,4 kan ya? Kok 808? Ya benar. Oh, salah. Kurang 0. Sudah. Berarti kan ini kalau dikali kan 0,1616 kan. Nah, ini apakah ini titik-titik 616 juga? Boleh dihitung sendiri. Pasti ini harusnya 261,1616 juga. Dan kalau dikalikan berarti 0,8384 ya. Ya benar, jadi 1616 juga. Itu bedanya. Masih bingung? Gimana, Bro? Kok diem baik? Gue lagi sambil ngeliatin tabel probabilitas dah. Bentar. Ini kan kalau Lu di downloadnya yang mana? gua Yang negatif atau yang positif? Udah patokan ini yang negatif atau yang positif? Yang positif. Nah, berarti pakai yang besar. Pakai ini. Yang 1 minus. Oke, dan paham. Thank you. Udah, itu aja sih. Oh, apa lagi? Kayaknya udah selesai kan ya. Dokumentasi. Ayo dan dokumentasi dan. Mari. Dokumentasi, mari. Kita masih ada logbook nggak sih, Dan? Buat? Masih ada logbook nggak sih? Oh, logbook. Udah nggak ada sih. Buat ini aja sih. Terakhir kan ya? Buat apa? Ya masa nggak dokumentasi nanti nggak bisa dikenang dong. Oke, saya ikut Anda deh. Kamera gue nggak bisa. Ayo, pasti boleh SS. Bentar. Atau itu tadi udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Kalau di web nggak kelihatan ya ininya ya. Screen kalau aku di dalam Kelihatan. Word kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Udah kan? Nah. Oke, terima kasih. Oke lagi. Udah kali ya, udah deh. Mau ngapain lagi? Kan Anda dosen ya, sekarang saya ikut Anda lah, Pak. Ya, siapa tahu ada yang mau nanya. Nggak ada berarti ya. Ya tuh kawan yang mau nanya silahkan ke dosen kita deh, Pak Adam. Pak, absennya gimana, Pak? Oh, itu nanti saya kirim barcode-nya. Barcode ini Shopee Pay ya. Oke, baiklah. Gak kelihatan itu namanya. Bar, tutup lagi Bar. Boleh nggak Bar? Lu pakai aplikasi kan? Pakai software kan? Pakai. Nah, kalau di Isti tadi pakai web dia nggak